Senja mulai merangkak turun ketika Arya memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati hutan. Udara sore yang sejuk berubah menjadi dingin saat kabut tipis menyelimuti pepohonan. Arya, pemuda sederhana dengan tubuh yang kuat karena pekerjaan berat di sawah, merasa aneh ketika tidak ada suara burung atau binatang malam. Hutan itu mendadak sunyi, seolah menyimpan rahasia gelap yang enggan diungkapkan. Dengan cangkul di bahunya, Arya melangkah lebih cepat, namun tiba-tiba dia mendengar suara lirih, seperti tangisan perempuan yang tersesat. Arya berhenti sejenak, mengedarkan pandangannya ke arah suara. Awalnya dia ragu, siapa yang akan berada di hutan ini menjelang malam. Namun nalurinya untuk menolong lebih kuat dari rasa takutnya. Dia mengikuti suara itu, hingga akhirnya dia menemukan seorang gadis berdiri di bawah pohon besar. Rambut hitam panjang gadis itu tergerai indah, gaun putihnya berkilauan seperti mutiara di tengah kegelapan. Arya terpaku, gadis itu begitu cantik, lebih cantik dari siapapun yang pernah dia temui di desa. Namun ada sesuatu yang ganjil, kakinya tidak menyentuh tanah. "Maaf, apa Anda butuh bantuan?" tanya Arya, mencoba mengendalikan suaranya yang gemetar. Gadis itu berbalik perlahan, wajahnya basah oleh air mata. "Aku tersesat," jawabnya dengan suara lembut namun menggetarkan hati. Mata hitamnya yang besar menatap Arya, seolah mampu membaca pikirannya. Tanpa berpikir panjang, Arya menawarkan diri untuk mengantarkannya keluar dari hutan. Selama perjalanan, Arya merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari gadis ini. Kakinya begitu ringan sehingga hampir tidak ada suara langkah, dan setiap kali dia berbicara, suara burung dan serangga malam tampak berhenti sejenak. Meski begitu, Arya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari gadis ini. Ada aura misterius yang memikat sekaligus membuatnya waspada. Namun, dia mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa dia hanya lelah. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di ujung hutan. "Terima kasih," ujar gadis itu dengan senyum lembut, menghapus keraguan Arya untuk sesaat. "Siapa nama Anda?" Arya memberanikan diri bertanya. "Laras," jawabnya singkat sebelum melangkah pergi, meninggalkan aroma wangi yang memabukkan. Arya hanya bisa terpaku, menatap punggung gadis itu yang semakin jauh hingga menghilang di kejauhan. Sepanjang malam itu, Arya tidak bisa tidur. Wajah Laras terus muncul di benaknya, senyumnya, dan suara lembutnya. Namun, ada sesuatu yang lain yang membuat Arya merasa gelisah matanya. Mata Laras, meski begitu indah, memiliki kilatan aneh yang sulit dijelaskan, seperti tatapan predator yang tengah mengintai mangsanya. Arya menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran buruk itu. Dia hanya gadis biasa, gumamnya, meyakinkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, cerita tentang seorang gadis cantik misterius yang ditemui Arya di hutan mulai menyebar di desa. Tetangga-tetangganya memperingatkan Arya untuk berhati-hati, mengingat banyak cerita tentang makhluk gaib yang sering menyamar menjadi manusia. Namun Arya hanya tertawa kecil, merasa bahwa semua itu hanyalah takhayul belaka. Dalam hatinya, dia ingin bertemu Laras lagi, meski tidak tahu bagaimana caranya. Hingga malam tiba, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Di tengah keheningan, Arya mendengar suara langkah mendekat ke pintu rumahnya. Jantungnya berdegup kencang saat dia membuka pintu, dan di sana, berdiri Laras dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. "Aku datang untuk menemuimu," ujar Laras dengan nada yang tenang tapi penuh misteri. Di balik senyum itu, Arya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih, sebuah undangan menuju takdir yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Hari itu, desa Arya digemparkan oleh kedatangan rombongan besar dari kota. Beberapa kereta kuda berlapis emas berhenti di halaman rumah kepala desa, menarik perhatian seluruh penduduk. Dari kereta pertama, keluarlah seorang pria parubaya dengan pakaian mewah yang tampak seperti seorang bangsawan. Wajahnya tegas namun ramah, dengan tatapan penuh wibawa. Di sampingnya berdiri Laras, wanita yang Arya temui di hutan, terlihat jauh lebih anggun dengan gaun indah yang memancarkan keanggunannya. Arya, yang tengah membantu ibunya menyiangi kebun, hanya bisa mematung ketika melihat Laras berjalan mendekat ke arah rumahnya bersama rombongan itu. "Laras," gumam Arya pelan, masih tak percaya gadis itu ada di depannya lagi. Laras tersenyum lembut, tapi kali ini ada kilatan ketegasan di matanya. "Kami datang untuk menyampaikan niat baik," kata pria bangsawan yang ternyata adalah ayah Laras. Dia menjelaskan bahwa Laras telah bercerita tentang Arya, pemuda desa yang telah menyelamatkannya di hutan.
Sebagai ungkapan terima kasih, keluarga Laras ingin Arya menikah dengan Laras. Berita itu menghantam Arya seperti petir di siang bolong. Ia hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Menikah? Tanyanya dengan suara bergetar. Arya memandang Laras, mencari kepastian, dan gadis itu mengangguk dengan senyum malu-malu. Aku merasa nyaman bersamamu, Arya. Aku yakin kaulah yang bisa menjadi pendamping hidupku, kata Laras dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Arya menelan ludah. Di satu sisi, hatinya bergetar mendengar pengakuan itu, tapi di sisi lain, ia diliputi keraguan, mengapa seorang gadis dari keluarga kaya raya mau menikah dengannya yang hanyalah petani sederhana. Penduduk desa berkumpul di sekitar rumah Arya, berbisik-bisik penuh rasa heran dan iri. Bagaimana mungkin seorang petani biasa mendapatkan gadis secantik dan sekaya itu? Salah seorang tetangga berkomentar. Ayah Laras menambahkan bahwa mereka tidak menginginkan mahar atau persyaratan lain, mereka hanya ingin Arya menerima tawaran itu dengan tulus. Bahkan, mereka berjanji akan memberikan hadiah berupa rumah baru untuk Arya dan keluarganya sebagai tanda restu. Ibunda Arya merasa senang, menganggap ini sebagai berkah tak terduga bagi keluarga mereka. Nak, jangan sia-siakan kesempatan ini, bisik ibunya sambil menggenggam tangan Arya. Tapi Arya merasa bimbang. Laras memang mempesona, tapi ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan, keanehan yang dirasakannya sejak pertemuan mereka di hutan. Kilatan aneh di mata Laras kembali menghantuinya, membuat hatinya gelisah. Malam itu, Arya duduk sendirian di pinggir ladang, memandangi bintang-bintang. Bayangan Laras terus menghantui pikirannya. Cintanya pada Laras mulai tumbuh, tapi rasa takut akan hal-hal yang tidak ia pahami membuatnya ragu. Saat itu, Laras tiba-tiba muncul, berjalan dengan tenang di bawah sinar bulan. "Kenapa kau ragu, Arya?" tanyanya dengan suara lembut. "Aku tulus mencintaimu. Aku yakin kita bisa bahagia bersama." Arya memandang Laras dalam-dalam, mencoba menemukan jawaban di balik tatapan mata gadis itu. Aku hanya merasa ini terlalu cepat," jawab Arya jujur. Laras tersenyum, tapi kali ini ada kesedihan di matanya. "Tidak ada yang salah dengan cinta yang datang tiba-tiba, Arya. Kadang, takdir bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Percayalah padaku," ujarnya sambil menggenggam tangan Arya. Sentuhannya dingin, tapi menenangkan. Arya akhirnya mengangguk perlahan, meski hatinya masih diliputi keraguan. Keesokan harinya, Arya menyatakan persetujuannya di depan keluarga Laras dan seluruh penduduk desa. Sorak-sorai menggema, mengiringi pengumuman itu. Namun di dalam hatinya, Arya merasa telah melangkah ke jalan yang penuh misteri. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di balik senyum manis, Laras, Arya masih merasakan ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari pernikahan Arya dan Laras tiba dengan cepat, seolah waktu mempercepat langkahnya. Desa kecil itu berubah menjadi pusat perhatian. Undangan datang bukan hanya dari desa sekitar, tetapi juga tamu-tamu terpandang yang dibawa keluarga Laras dari kota. Balai desa yang sederhana disulap menjadi tempat pesta megah dengan dekorasi indah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bunga-bunga segar dan lampu kristal menghiasi setiap sudut, menciptakan suasana yang menakjubkan. Arya, yang mengenakan busana pengantin sederhana namun elegan, berdiri di pelaminan dengan perasaan bercampur aduk. Saat Laras muncul, seluruh tamu terpana. Gaun putihnya berkilau seperti berlian, dan setiap langkahnya terasa seperti tarian anggun yang memikat. Arya menatapnya dengan kagum, tapi hatinya bergetar oleh rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Kilatan mata Laras yang ia lihat saat di hutan muncul kembali dalam benaknya. Namun, ketika Laras berdiri di sampingnya dan menggenggam tangannya, semua keraguan itu seolah lenyap sejenak. Sentuhannya dingin, seperti malam pertama kali mereka bertemu, tapi kini terasa lebih dalam, seperti tali takdir yang mengikat mereka bersama. Prosesi pernikahan berjalan dengan lancar, namun ada keanehan yang disadari Arya. Ketika tiba saatnya melakukan ritual adat, Laras menolak dengan alasan tidak ingin mengotori gaunnya. Keluarga Laras juga tampak enggan melibatkan diri dalam tradisi desa. Penduduk desa mulai berbisik-bisik, tapi mereka tidak berani memprotes, takut menyinggung keluarga kaya itu. Arya sendiri merasa ragu, tapi tatapan Laras yang penuh cinta membuatnya mengabaikan keganjilan tersebut. Malam harinya, pesta berlangsung meriah. Tamu-tamu menikmati makanan mewah yang bahkan sulit dibayangkan oleh penduduk desa.
Musik mengalun, dan tarian dilakukan hingga larut malam. Namun, di tengah keriuhan itu, Arya mulai menyadari sesuatu. Meskipun para tamu dari desa tampak lelah, keluarga Laras dan rombongannya tetap segar, seolah mereka tidak terpengaruh oleh waktu. Wajah-wajah mereka terlalu sempurna, tanpa keringat atau tanda kelelahan. Ketika pesta selesai, Laras membawa Arya ke rumah baru mereka, yang telah disiapkan dengan megah di pinggir desa. Rumah itu jauh lebih besar dari rumah-rumah lainnya, dengan perabotan mahal yang tampaknya berasal dari luar negeri. Namun, meski rumah itu indah, ada sesuatu yang membuat Arya merasa tidak nyaman. Udara di dalam rumah terasa dingin dan sunyi, bahkan lebih dingin daripada malam di luar. Laras menunjukkan kamar mereka, lalu memandang Arya dengan senyum lembut. "Ini awal dari hidup baru kita," katanya. Arya mengangguk, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, ketika Laras berbalik untuk pergi, Arya melihat bayangannya di dinding. Bayangan itu bukan bayangan manusia, melainkan siluet seekor ular besar yang melata dengan gerakan lembut. Arya mengerjap, dan bayangan itu lenyap seolah tidak pernah ada. Di malam pertama mereka sebagai suami istri, Laras memberinya satu larangan. "Ada satu ruangan di lantai bawah yang tidak boleh kau masuki," katanya dengan nada serius. "Itu tempat pribadiku, Arya. Kau harus menghormatinya." Arya, yang merasa tidak enak untuk bertanya lebih jauh, hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, larangan itu menambah kegelisahannya. Apa yang disembunyikan Laras? Saat malam semakin larut, Arya mencoba tidur, tapi pikirannya terus berputar. Wajah Laras yang cantik, pernikahan yang megah, keluarga Laras yang aneh, hingga bayangan ular yang ia lihat di dinding, semuanya terasa seperti teka-teki yang belum terselesaikan. Namun, ketika ia mendengar desis halus di malam yang sunyi, Arya sadar bahwa hidupnya baru saja memasuki babak yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama Arya di rumah baru bersama Laras terasa seperti mimpi indah yang bercampur dengan bayang-bayang misteri. Rumah itu memang megah, dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman yang rapi, namun di balik kemewahan itu, ada kesunyian yang mencekam. Setiap malam, Arya merasa seolah-olah rumah itu hidup. Suara angin yang berhembus melewati celah jendela terdengar seperti desisan, dan terkadang, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayang-bayang. Laras, di sisi lain, tetap menjadi sosok istri yang sempurna. Dia selalu tersenyum, melayani Arya dengan penuh cinta, dan memastikan segalanya berjalan dengan baik. Namun, Laras sering menghilang tanpa penjelasan, terutama saat malam tiba. "Aku hanya ingin menenangkan diri di ruangan pribadiku," ujarnya setiap kali Arya bertanya. Arya mencoba menghormati permintaan Laras, tapi rasa penasaran dan kegelisahannya semakin membesar. Suatu malam, Arya terbangun karena mendengar suara aneh dari lantai bawah. Desis halus yang samar terdengar, seperti seekor ular yang melata di atas lantai. Ia mencoba mengabaikannya, namun suara itu semakin jelas. Arya memberanikan diri keluar dari kamar, menelusuri lorong gelap menuju sumber suara. Ketika ia tiba di depan pintu ruangan terlarang, suara itu tiba-tiba berhenti. Pintu itu terkunci, dan Arya hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Keesokan harinya, Arya mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja di ladang. Namun, di desa, ia mulai mendengar bisikan-bisikan dari tetangga yang mempertanyakan keanehan keluarganya. "Kenapa istrimu tidak pernah berinteraksi dengan kami?" tanya salah satu tetua desa. Arya hanya bisa tersenyum canggung dan mengatakan bahwa Laras masih beradaptasi. Tapi dalam hatinya, Arya tahu ada sesuatu yang salah. Ketika malam tiba, suasana rumah semakin mencekam. Laras terlihat lebih pendiam dari biasanya, dan tatapan matanya terasa kosong. Arya mencoba berbicara dengannya, namun Laras hanya menjawab singkat, lalu segera masuk ke ruangan pribadinya. Saat pintu tertutup, Arya mendengar suara seperti sesuatu yang berat menyeret di lantai. Ia ingin mengetuk pintu dan bertanya, tapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak. Beberapa hari kemudian, Arya memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mengamati Laras dari kejauhan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Saat Laras keluar ke taman belakang, Arya memberanikan diri untuk memeriksa ruangan terlarang itu. Dengan kunci yang ia temukan di meja, ia membuka pintu perlahan. Bau wangi yang aneh segera menyeruak, membuat Arya merasa mual. Di dalam ruangan itu,
Ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar, kulit ular besar yang terlepas, melingkar rapi di atas altar kecil dengan lilin yang menyala redup. Arya mundur dengan napas tersengal-sengal, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Gumamnya sambil memandang altar itu dengan ngeri. Namun sebelum ia sempat keluar, suara Laras terdengar dari belakangnya. Apa yang kau lakukan di sini, Arya? Tanyanya dengan nada dingin, berbeda dari suara lembut yang biasa ia dengar. Arya berbalik perlahan, melihat Laras berdiri di ambang pintu, wajahnya tidak lagi menunjukkan senyum manis, melainkan tatapan tajam yang penuh ancaman. Arya mencoba menjelaskan bahwa ia hanya penasaran, namun Laras mendekatinya dengan langkah pelan. Aku sudah melarangmu, ucapnya. Kali ini, ada sesuatu yang berubah dari Laras. Tatapannya seperti menembus jiwa Arya, dan dalam cahaya lilin yang redup, Arya melihat sesuatu yang menyeramkan. Mata Laras tampak berkilauan seperti mata reptil, dingin dan tak berperasaan. Arya merasa seolah-olah ia telah memasuki dunia lain, dunia yang gelap, penuh misteri, dan berbahaya. Setelah kejadian di ruangan terlarang itu, suasana di rumah Arya berubah drastis. Laras kembali bersikap lembut seperti biasanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, Arya tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tatapan Laras kini terasa berbeda, dingin, penuh pengawasan. Arya merasa seperti seorang tahanan di rumahnya sendiri. Ia ingin bertanya, ingin mendesak Laras untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia terlalu takut akan jawaban yang mungkin ia terima. Pada malam ketiga setelah insiden itu, Arya tidak tahan lagi. Ia menemui seorang dukun tua bernama Ki Sabda yang tinggal di pinggir desa. Dukun itu dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Dengan suara bergetar, Arya menceritakan segala hal yang ia alami, mulai dari pertemuan pertamanya dengan Laras hingga penemuan kulit ular di ruangan terlarang. Ki Sabda mendengarkan dengan serius, wajahnya semakin suram seiring cerita Arya berlanjut. Pemuda, ujar Ki Sabda setelah hening sejenak. Istrimu bukan manusia biasa. Kata-kata itu menghantam Arya seperti palu. Ia menatap Ki Sabda dengan mata melebar. Apa maksudmu, Ki? Tanyanya. Ki Sabda menjelaskan bahwa ada makhluk gaib yang dikenal sebagai siluman ular asteris, yang sering kali menyamar menjadi manusia untuk memenuhi tujuan tertentu. Mereka bisa menjadi sangat memikat, tetapi jika kau melanggar batas mereka, mereka tidak segan-segan menunjukkan jati diri aslinya, tambahnya. Arya merasa tubuhnya melemah. Kenangan tentang bayangan ular di dinding, mata reptil Laras, dan kulit ular di altar semuanya kini masuk akal. Ia ingin menyangkalnya, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Ki Sabda mungkin benar. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Arya dengan suara gemetar. Ki Sabda memberinya seuntai jimat yang dikatakan bisa melindunginya dari pengaruh jahat. Kau harus berhati-hati. Jangan sampai dia tahu kau telah mengetahui rahasianya. Jika dia merasa terancam, nyawamu bisa dalam bahaya. Arya pulang ke rumah dengan hati yang dipenuhi ketakutan. Ia mencoba bersikap normal di depan Laras, meski sulit untuk mengabaikan rasa dingin yang semakin terasa setiap kali ia berada di dekat istrinya. Laras tampak memperhatikan Arya lebih sering, seolah-olah ia tahu ada sesuatu yang berubah. Kau tampak gelisah, suamiku, ujar Laras suatu malam. Arya hanya menggeleng dan tersenyum canggung, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Namun, malam itu menjadi titik balik. Saat Arya terlelap, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Laras berubah menjadi seekor ular besar dengan sisik keemasan yang melilit tubuhnya. Ular itu menatapnya dengan mata merah yang membara. Kau tidak bisa lari dari takdirmu, Arya, suara Laras terdengar menggema di dalam mimpinya. Arya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, dan di sudut kamar, ia melihat Laras duduk di kursi, memandangnya dengan senyum samar. Apakah kau bermimpi buruk? Tanya Laras, suaranya lembut tapi terdengar aneh di telinga Arya. Ia hanya mengangguk pelan, tidak ingin membahas mimpinya. Tapi malam itu, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia harus menemukan jawaban lebih banyak sebelum semuanya terlambat. Dalam diam, Arya mulai merencanakan cara untuk menggali rahasia Laras tanpa ketahuan. Arya merasa dirinya dikejar waktu. Setiap malam yang berlalu, ia merasa desisan itu semakin sering terdengar, dan setiap kali Laras tersenyum, senyum itu terasa seperti peringatan. Dengan jimat dari Ki Sabda di sakunya, Arya tahu bahwa hidupnya kini berjalan di ujung tanduk. Pertanyaannya bukan lagi apakah Laras akan menunjukkan wujud aslinya,
tetapi kapan waktunya akan tiba. Dan ketika itu terjadi, Arya hanya bisa berharap ia masih memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Ketakutan Arya semakin menjadi-jadi. Setiap malam di rumah itu seperti mimpi buruk yang hidup. Desisan halus yang ia dengar dari ruangan terlarang kini semakin sering terdengar, bahkan ketika Laras berada di dekatnya. Arya mencoba menyibukkan diri di siang hari untuk mengalihkan pikirannya, tapi rasa waspada yang terus menggerogoti membuatnya sulit tidur. Laras masih bersikap lembut dan penuh perhatian, namun Arya mulai menyadari bahwa setiap gerak-geriknya seolah diawasi oleh istrinya. Suatu malam, Arya memutuskan untuk bertindak. Ia menunggu hingga Laras masuk ke ruangan pribadinya. Setelah beberapa saat, Arya diam-diam mengikuti dari kejauhan. Ia bersembunyi di balik tangga, menahan napas ketika melihat pintu ruangan itu terbuka. Di dalam ruangan, Laras berdiri di depan altar yang dikelilingi lilin. Ia mulai melantunkan sesuatu dalam bahasa asing yang tidak dimengerti Arya, suaranya menggema dengan nada yang menyeramkan. Tiba-tiba, tubuh Laras mulai berubah. Rambutnya yang panjang dan indah perlahan memudar, berganti menjadi sisik emas yang berkilauan di bawah cahaya lilin. Wajahnya tetap cantik, tapi matanya kini berubah, bulat dan berkilau seperti mata reptil. Tubuhnya melata, membentuk wujud ular raksasa dengan ekor panjang yang melilit altar. Arya menahan teriakannya, tubuhnya gemetar hebat. Pemandangan di depan matanya seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Di tengah ritual itu, Laras berbicara dengan suara yang dalam dan menggema. "Aku telah menemukan yang kuinginkan," katanya sambil menatap ke arah altar. "Manusia ini akan menjadi kunci bagi kekuatanku." Arya terpaku mendengar kata-kata itu. Ia tidak tahu apa maksudnya, tapi jelas Laras memiliki rencana yang melibatkan dirinya. Dalam ketakutan, Arya perlahan mundur, berusaha keluar tanpa suara. Namun, langkahnya yang tergesa membuat lantai kayu berderit pelan. Laras langsung menghentikan ritualnya dan menoleh. Mata reptilnya menangkap bayangan Arya di balik tangga. "Arya," panggilnya, suaranya tajam dan penuh ancaman. Arya panik. Ia berlari menuju pintu depan, mencoba keluar dari rumah itu, namun sebelum ia sempat membuka pintu, tubuhnya dililit oleh sesuatu yang dingin dan kasar. Ia menoleh, dan melihat ekor ular Laras melingkari tubuhnya. "Aku sudah memperingatkanmu," suara Laras terdengar, kini jauh lebih dingin dan mengerikan. Arya berusaha meronta, tapi lilitan itu terlalu kuat. Laras, yang kini dalam wujud siluman ular sepenuhnya, mendekati Arya dengan tatapan tajam. "Kau melanggar kepercayaanku, Arya," katanya. "Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau milikku." Arya mencoba melawan. Ia meraih jimat yang diberikan oleh Ki Sabda dan menggenggamnya erat. Saat Laras mendekat, Arya mengangkat jimat itu dengan tangan gemetar. Cahaya terang tiba-tiba terpancar dari jimat itu, membuat Laras memekik kesakitan. Lilitannya terlepas, dan ia mundur dengan tatapan marah. "Dari mana kau mendapatkan itu?" tanyanya, suaranya penuh kebencian. Arya tidak menjawab. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dari rumah. Dengan napas tersengal-sengal, ia berlari ke hutan, meninggalkan rumah megah itu di belakangnya. Namun, ia tahu bahwa ini belum selesai. Laras tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Arya kini berada dalam bahaya yang jauh lebih besar, dan ia harus mencari cara untuk melawan makhluk yang pernah ia panggil sebagai istrinya. Arya berlari menembus hutan yang gelap dengan tubuh yang gemetar. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, tapi ia tak peduli. Bayangan Laras dalam wujud siluman ular masih menghantui pikirannya. Setiap langkah terasa berat, dan suara desisan samar yang mengikuti di kejauhan membuat bulu kuduknya berdiri. Laras tidak hanya mengawasi, ia sedang memburunya. Di sela-sela pohon yang gelap, "Arya, teringat akan nasihat Ki Sabda. Jika kau dalam bahaya, pergilah ke ujung hutan. Ada tempat suci di sana yang bisa melindungimu." Arya mengumpulkan seluruh keberaniannya dan berusaha menuju tempat yang dimaksud. Namun, hutan itu terasa seperti labirin yang tak berujung. Langkahnya sering terhenti oleh akar-akar pohon besar atau suara dedaunan yang bergerak, seolah-olah hutan sendiri berkonspirasi untuk menghentikannya. Tiba-tiba, suara desisan itu semakin mendekat. Arya berhenti, menahan napas. Di balik semak-semak, ia melihat bayangan besar yang bergerak cepat, tubuh bersisik yang melingkar di sekitar pohon-pohon. "Arya," suara Laras terdengar menggema, penuh kemarahan. "Kau tak bisa lari dariku. Kau telah melanggar kepercayaan, dan itu tak akan kuampuni." Arya merapatkan jimat di genggamannya,
berharap benda itu mampu memberikan perlindungan. Ia mencoba melangkah pelan, namun gerakannya menarik perhatian Laras. Dalam sekejap, makhluk besar itu melompat dari balik bayangan, menghadangnya dengan tubuh melingkar. Mata reptil Laras berkilauan di bawah sinar rembulan, penuh amarah sekaligus kesedihan. "Kenapa kau melakukan ini, Arya? Bukankah aku telah memberimu segalanya?" Arya mundur dengan ketakutan, tapi ia mencoba menguatkan diri. "Kau membohongiku, Laras," jawabnya dengan suara gemetar. "Kau bukan manusia, kau menyembunyikan wujud aslimu dariku. Apa sebenarnya rencanamu?" Laras tersenyum tipis, senyuman yang tidak lagi penuh kasih, melainkan dingin dan mengancam. "Aku mencintaimu, Arya, tapi kau manusia yang lemah, kau tidak akan pernah mengerti dunia yang aku huni. Aku memilihmu untuk alasan yang lebih besar dari cinta." Sebelum Laras sempat mendekat, Arya mengangkat jimatnya tinggi-tinggi. Cahaya terang kembali terpancar, membuat Laras terhuyung mundur sambil mendesis kesakitan. "Jimat itu tidak akan menyelamatkanmu selamanya," ucap Laras sambil memelototi Arya. "Aku akan terus memburumu hingga kau kembali padaku, karena kau adalah milikku." Dengan kekuatan terakhirnya, Arya meloloskan diri, berlari sejauh mungkin dari tempat itu. Setelah berlari tanpa arah selama beberapa waktu, Arya akhirnya tiba di sebuah dataran terbuka. Di sana, ia menemukan sebuah batu besar yang dihiasi dengan ukiran kuno. Batu itu memancarkan aura yang menenangkan, dan Arya segera menyadari bahwa ini adalah tempat suci yang disebut Kisabda. Ia jatuh berlutut di depan batu itu, memohon perlindungan. Cahaya lembut dari batu itu perlahan menyelimuti tubuh Arya, memberikan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, Arya tahu ini hanya awal dari perjuangannya. Laras masih ada di luar sana, menunggunya untuk lengah. Di bawah sinar rembulan yang redup, Arya berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari cara untuk melawan siluman ular itu. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dengan kekuatan dari tempat suci dan keyakinan dalam hatinya, Arya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi satu hal yang ia sadari dengan pasti, Laras tidak akan berhenti sebelum ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Arya duduk terengah-engah di depan batu suci, tubuhnya gemetar antara rasa lelah dan ketakutan. Cahaya lembut yang memancar dari batu itu membuatnya merasa sedikit aman, tetapi ia tahu ini hanya sementara. Laras tidak akan berhenti mencarinya, dan Arya sadar ia tak bisa terus bersembunyi. Ia harus menemukan cara untuk melawan, atau selamanya menjadi buruan makhluk gaib yang dulu ia panggil sebagai istrinya. Saat Arya beristirahat, suara lembut tiba-tiba terdengar di udara. "Apa yang membawamu ke tempat ini, anak muda?" Arya tersentak dan menoleh. Di hadapannya, muncul seorang wanita tua dengan jubah putih yang panjang, wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya berkilauan seperti bintang. Wanita itu tampak seperti bagian dari tempat suci, seolah ia adalah penjaga batu tersebut. Aku sedang dikejar oleh makhluk," jawab Arya dengan suara gemetar. "Makhluk itu, dulunya adalah istriku." Wanita tua itu mengangguk perlahan, seolah-olah ia sudah tahu semuanya. "Aku tahu siapa yang kau maksud," katanya sambil mendekati Arya. "Dia bukan manusia. Laras adalah siluman ular, salah satu makhluk paling licik dan berbahaya. Namun, aku juga tahu bahwa dia tidak memilihmu secara sembarangan." Arya menatap wanita itu dengan bingung. "Apa maksudmu? Kenapa dia memilihku?" tanyanya. Wanita itu tersenyum tipis, lalu duduk di sebelah Arya. "Kau memiliki sesuatu yang dia inginkan," katanya sambil menatap Arya dalam-dalam. "Sebuah kekuatan yang kau warisi dari leluhurmu, yang bahkan kau sendiri tidak menyadarinya. Darahmu adalah kunci untuk membuka dunia yang terlarang bagi makhluk seperti dia. Itulah mengapa dia mendekatimu, mengikatmu dalam ikatan pernikahan." Kata-kata itu membuat Arya terdiam. Ia tidak pernah merasa istimewa dalam hidupnya, tetapi kini ia sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi. "Aku harus menghentikannya," ujar Arya akhirnya, meski suaranya dipenuhi keraguan. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Wanita tua itu mengangguk. "Benar," katanya. "Namun, untuk melawan makhluk seperti Laras, kau membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Batu suci ini dapat memberikanmu perlindungan sementara, tapi hanya kau sendiri yang bisa menemukan kekuatan sejati dalam dirimu." Wanita itu lalu memberikan Arya sebuah belati kecil yang terbuat dari logam hitam mengkilap. "Belati ini adalah warisan dari nenek moyangmu, yang pernah melawan makhluk seperti Laras. Namun,
belati ini hanya akan efektif jika kau menggunakannya dengan hati yang teguh dan keberanian yang tak tergoyahkan. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu, atau senjata ini tidak akan berguna. Arya menerima belati itu dengan tangan gemetar, tapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya. Wanita tua itu berdiri dan menatap ke arah hutan. Kau harus kembali ke rumahmu, katanya. Hadapi Laras. Kau tidak bisa terus berlari, karena semakin lama kau lari, semakin kuat dia akan menjadi. Ingat, dia akan mencoba memanipulasi hatimu, membuatmu percaya bahwa kau masih mencintainya. Jangan biarkan itu mengaburkan niatmu. Malam itu, Arya meninggalkan tempat suci dengan hati yang berat. Langkahnya perlahan menuju rumah, di mana ia tahu Laras sedang menunggunya. Belati di tangannya terasa dingin, namun juga memberikan sedikit rasa percaya diri. Arya tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak lagi hanya menjadi buruan. Ia adalah seorang pejuang yang siap melawan takdir yang telah menantinya. Arya berjalan perlahan menuju rumah, hatinya penuh dengan kegamangan dan tekad yang bertentangan. Di satu sisi, ia merasa takut akan apa yang akan ia hadapi, takut akan Laras yang kini berubah menjadi sosok yang tidak ia kenal lagi. Namun di sisi lain, ia merasa semakin kuat dengan setiap langkah yang ia ambil. Belati di tangannya kini terasa lebih berat, dan meskipun kegelapan malam mengelilinginya, ia merasa ada sesuatu yang memandu jalannya. Sesampainya di rumah, Arya berdiri di depan pintu, menatapnya untuk waktu yang lama. Ia tahu bahwa setelah ia masuk, tidak ada jalan kembali. Laras sudah menunggunya, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dengan napas dalam, Arya membuka pintu, dan suara deritannya mengisi udara malam. Di dalam, hanya ada keheningan yang menekan, namun Arya merasa ada yang berbeda. Ada hawa yang lebih tebal, lebih berat, yang membuat jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan muncul sosok Laras. Wujudnya, sekarang bukan lagi gadis cantik yang Arya kenal, tetapi seorang siluman ular dengan tubuh besar bersisik emas dan mata merah menyala. Senyumannya mengembang, namun tidak ada lagi kelembutan di sana, hanya kebencian yang mendalam. Kau akhirnya kembali, Arya, ucap Laras, suaranya bergetar dengan kekuatan gaib. Aku sudah menunggumu, jangan berpikir kau bisa lari dariku selamanya. Arya menegakkan tubuhnya, menggenggam erat belati yang diberikan oleh wanita tua. Aku tidak akan melarikan diri lagi, Laras, jawabnya dengan suara yang jauh lebih tenang daripada yang ia rasakan. Aku tahu siapa dirimu sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu terus mengendalikan hidupku. Aku harus mengakhiri ini. Laras tertawa kecil, namun gelap. Mengakhiri, kau masih berpikir aku bisa dihentikan oleh manusia sepertimu. Laras meluncur mendekat dengan kecepatan yang luar biasa, tubuhnya bergerak seperti angin. Arya mundur, tapi hatinya kini tak lagi gemetar. Ia ingat kata-kata wanita tua itu, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Dengan satu gerakan cepat, ia melemparkan belati ke arah Laras. Siluman ular itu melompat, menghindar dengan gerakan yang begitu lincah, namun Arya tidak kehilangan fokus. Dalam sekejap, ia menyerang lagi dengan belati di tangannya. Dasar manusia bodoh, teriak Laras, suaranya kini penuh dengan kebencian. Ia meluncurkan tubuhnya yang besar dan menekan Arya ke lantai dengan kekuatan yang sangat besar. Arya merasa kesulitan untuk bernapas. Tubuhnya dihimpit oleh makhluk yang sebelumnya ia cintai. Namun, dalam keputusasaannya, ia ingat akan jimat yang diberikan oleh Ki Sabda. Arya meraih jimat itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, memancarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu mengelilingi tubuh Arya, dan dalam sekejap, Laras terpekik kesakitan. Makhluk itu mundur, matanya yang merah menyala berkilat dengan amarah. Kau tak akan pernah bisa mengalahkanku, Arya, serunya. Namun, Arya tahu ia tidak boleh lengah. Dengan hati yang penuh keberanian, ia kembali menyerang, kali ini dengan tujuan yang lebih pasti. Belati itu melesat, menembus lapisan kekuatan yang melindungi Laras, dan akhirnya mengenai jantung siluman ular itu. Laras meraung keras, tubuhnya terjatuh ke lantai dalam keadaan yang terbelah. Sebelum ia bisa mengucapkan kata-kata terakhir, tubuhnya berubah kembali menjadi sosok gadis cantik yang Arya kenal. Wajahnya kini tampak lemah, keindahan yang dulu ada kini hilang. Arya, maafkan aku, suara Laras terdengar lirih, namun Arya tidak bisa lagi merasakan cinta yang pernah ia rasakan.
Dengan napas terakhir, Laras akhirnya pergi, meninggalkan Arya dengan kesendirian yang tak terelakkan. Arya terjatuh, lelah dan terluka, namun ia tahu bahwa ia akhirnya bebas dari bayang-bayang siluman ular yang pernah mengikat hidupnya. Malam itu, setelah Laras terjatuh dan tubuhnya berubah kembali menjadi sosok manusia, Arya terdiam di atas lantai, tubuhnya terbaring lemah. Belati yang telah membunuh siluman ular itu masih tergenggam di tangannya, namun kini terasa lebih berat, seperti menanggung beban tak terkatakan. Air mata yang sejak lama tersembunyi akhirnya jatuh, mengalir di wajahnya. Ia merasa kehilangan, meskipun di satu sisi ada rasa lega. Rasa sakit yang selama ini menghantuinya kini terasa sepi, namun juga penuh dengan kekosongan. Meninggalkan Laras dalam keadaan mati membuat Arya terombang-ambing dalam perasaan yang tak terdefinisikan. Ia menatap wajah Laras yang sekarang tampak rapuh, seolah wajah itu mengingatkannya pada kenangan indah yang dulu pernah mereka miliki bersama. Cinta yang dulu membutakan hatinya, kini berubah menjadi bayangan suram yang terus menghantui setiap langkahnya. "Aku tidak tahu lagi, Laras," bisiknya, matanya kosong. "Apakah ini yang terbaik? Apakah ini yang kau inginkan?" Tiba-tiba, suara dari luar rumah membangunkan Arya dari lamunannya. Pintu rumah terbuka dengan suara berderak, dan di ambang pintu berdiri sosok yang sudah ia kenal, Ki Sabda, sang dukun yang memberi nasihat padanya. Wajah Ki Sabda tampak penuh penyesalan saat melihat keadaan Arya yang terguncang. "Aku tahu ini sulit bagimu, anak muda," katanya dengan lembut. "Tapi kau telah mengakhiri sebuah siklus yang berbahaya." Laras mungkin tak sepenuhnya salah. Dia adalah korban dari hasrat yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Arya menatap Ki Sabda, bingung dan masih penuh emosi. "Tapi, kenapa? Kenapa dia harus memanipulasi aku? Kenapa dia harus menjebakku dalam pernikahan itu?" Ki Sabda menghela napas panjang, berjalan mendekat dan duduk di samping Arya. "Cinta itu adalah senjata yang sangat kuat, Arya. Dan cinta yang Laras miliki, meskipun kelam, berasal dari keinginan yang dalam untuk merasakan kebahagiaan yang tidak ia dapatkan dalam hidupnya. Tapi ia terperangkap dalam kutukan yang mengikatnya dengan dunia lain, dunia yang penuh dengan tipu daya dan kekuatan yang jauh melampaui batas manusia. Aku hanya seorang pria biasa. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia mereka," jawab Arya dengan suara penuh keputusasaan. "Aku tidak tahu bagaimana bisa menghadapinya, Ki." Ki Sabda menatap Arya dengan penuh pengertian. "Kadang, anak muda, kita tidak memilih untuk berada dalam situasi seperti ini. Tapi kini, kau telah mengalahkan Laras, dan dengan itu, kau juga telah membebaskan dirimu dari kutukan itu. Tetapi jangan salah, perjuanganmu belum selesai. Apakah aku harus terus hidup dengan kenangan ini?" tanya Arya, suara serak. "Aku merasa seolah-olah aku telah kehilangan segalanya." Ki Sabda tersenyum tipis, memberikan arahan yang penuh kebijaksanaan. "Bukan kehilangan, anak muda. Kau tidak kehilangan apa-apa, kau hanya telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta yang terbelenggu. Dalam dirimu, ada kekuatan yang kini bangkit. Kekuatan yang lahir dari penderitaan dan perjuanganmu, yang akan membantumu untuk menjalani hidup yang baru." Arya terdiam, mencoba mencerna kata-kata Ki Sabda. "Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Arya dengan penuh keingintahuan. "Kini, saatnya untuk melanjutkan hidupmu. Kau bebas dari kutukan itu. Kau punya kesempatan untuk memilih jalanmu sendiri, menemukan tujuan baru, dan mungkin suatu saat nanti, menemukan cinta yang sejati, bukan yang datang dari nafsu atau tipu daya, tetapi cinta yang murni dan tulus." Dengan kata-kata itu, Ki Sabda bangkit, memberi isyarat agar Arya juga berdiri. "Ingat, keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian adalah memilih untuk terus maju meskipun rasa takut itu ada. Aku percaya, kamu akan menemukan jalanmu. Dan dunia yang baru ini adalah milikmu untuk dijelajahi." Arya menatap keluar jendela, melihat cahaya pagi yang mulai menyinari horizon. Meskipun hatinya masih diliputi rasa kehilangan, ada secercah harapan yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu, jalan di depannya masih panjang, dan kini ia memiliki kekuatan untuk menapakinya.